Pernah kepikiran nggak, tebu itu setelah gulanya diambil, sisanya diapain? Biasanya sih ampasnya cuma jadi tumpukan sampah. Tapi, gimana kalau saya bilang, di dalam limbah itu sebenarnya tersembunyi harta karun ilmiah? Yuk kita bongkar rahasia di balik sisa produksi gula ini. Coba deh, lihat transformasi ini. Di satu sisi, kita punya ampas tebu mentah, limbah berserat yang biasanya ya dibuang gitu aja. Dan di sisi lain, setelah sedikit sihir di laboratorium, kita dapetin bubuk halus yang berharga ini. Perubahan inilah yang akan kita telusuri bareng-bareng. Nah, pertanyaannya jadi simpel kan? Gimana caranya kita bisa mengubah sampah yang tadinya nggak berguna ini jadi sesuatu yang berpotensi menyelamatkan sel-sel kita? Jawabannya ada di dalam laboratorium. Mari kita inti prosesnya. Oke, sebelum kita bahas solusinya, kita harus paham dulu nih, seberapa besar sih masalahnya? Industri gula global, walaupun menghasilkan sesuatu yang kita suka, ternyata juga menciptakan masalah yang sangat besar. Coba bayangin ya, dari 10 batang tebu yang diproses, 9 diantaranya itu jadi limbah. 90%. Itu artinya, ada jutaan ton ampas tebu numpuk tiap tahun di seluruh dunia. Skala masalahnya ini gede banget. Nah, sisa perasan tebu ini namanya bagas. Dan biasanya nasibnya ya cuma dua, dibakar atau dibuang. Tapi para ilmuwan curiga, jangan-jangan ada sesuatu yang berharga nih, yang tersembunyi di dalam serat-serat ini. Dan disinilah petualangan ilmiahnya dimulai. Jauh di dalam struktur serat ampas tebu ini, ada satu senyawa kunci dengan potensi yang luar biasa. Kita cuma perlu cara buat membebaskannya. Oke, kenalan dulu sama bintang utamanya, lignin. Ini adalah polimer alami yang ngasih kekuatan dan kekakuan pada tanaman. Anggap aja kayak lem super alami yang bikin sel-sel tanaman itu jadi satu dan kuat. Dan ternyata, lignin ini ada di mana-mana, termasuk dalam jumlah besar di ampas tebu. Terus kenapa sih lignin ini menarik banget? Ya karena potensinya sebagai antioksidan. Antioksidan ini ibaratnya pahlawan super di level molekul loh. Mereka ngelindungin sel-sel kita dari kerusakan dengan cara menetralisir molekul jahat yang disebut radikal bebas. Jadi tujuannya jelas. Bisa nggak ya kita ekstrak lignin yang kaya antioksidan ini dari limbah? Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling asiknya nih. Proses ngambil lignin dari ampas tebu ini tuh kayak aksi pencurian ilmiah yang super teliti. Butuh perencanaan, alat yang pas, dan eksekusi yang presisi. Oke, langkah pertama, persiapan. Ampas tebu mentah harus dibersihin, terus dikeringin sampai tuntas di dalam oven lab kayak gini buat ngilangin semua airnya. Ini penting banget biar proses selanjutnya lancar jaya. Jadi, misi pencurian ini ada 3 fase utama. Pertama, persiapan. Ampas tebu kering kita giling sampai jadi bubuk halus. Kedua, ekstraksi. Kita pakai senjata kimia buat ngebobol struktur selnya dan ngebebasin si lignin. Dan terakhir, isolasi. Lignin yang udah bebas kita tangkap, kumpulin, terus kita keringin. Dan voila, misi berhasil. Ini dia harta karun kita, bubuk lignin murni yang sukses kita keluarin dari ampas tebu. Eits, tapi tunggu dulu, perjalanan kita belum selesai. Sekarang kita harus cari tahu seberapa berharga sih harta ini. Oke, kita udah dapet nih harta karunnya, si lignin. Tapi ternyata nggak semua lignin itu sama kuatnya. Sekarang kita perlu misahin para tersangka ini untuk nemuin mana sih yang punya kekuatan antioksidan paling dahsyat. Proses ini namanya fraksinasi. Bayangin aja kita punya sekantong permata campur aduk. Kita pakai cairan-cairan berbeda buat misahin mana safir, mana rubi, mana zamrud. Nah, di sini kita pakai pelarut kimia kayak etil asetat, aseton, sama metanol buat misahin lignin jadi kelompok-kelompok yang lebih murni. Dan hasilnya menarik banget loh. Sebagian besar, sekitar 72,9%, itu tetap jadi sisa yang nggak kepisah. Tapi dari yang berhasil dipisah, kita dapat 3 geng yang lebih murni. 9,6% dari metanol, 8,3% dari aseton, dan 3% dari etil asetat. Nah, pertanyaannya sekarang, di antara geng-geng kecil ini mana permata yang paling kinclong? Oke, inilah saatnya, babak final. Kita bakal adu setiap fraksi ini buat nentuin siapa yang berhak dapat gelar sang juara antioksidan. Jadi, buat ngukur kekuatan antioksidan, ada tes namanya DPPH. Hasilnya itu berupa nilai ICMP 50. Aturannya gampang banget, makin kecil angkanya, makin kuat antioksidannya. Jadi kita cari skor yang paling rendah. Kontestan pertama, fraksi metanol. Skor IC 50-nya 68,85. Angka yang lumayan oke.
Ini nunjukin kekuatan antioksidan yang bagus. Ini jadi standar kita. Apa ada yang bisa ngalahin? Tapi, pas kita lihat fraksi aseton, wow, skornya 50,68. Jauh lebih rendah, yang artinya jauh lebih kuat. Nggak diragukan lagi, inilah jagoan dari semua ekstrak alam yang kita uji. Nah, di grafik ini kelihatan jelas banget perbandingannya. Lihat deh, batang lignin aseton itu jauh lebih pendek, artinya lebih bagus dibanding lignin metanol. Terus sebagai perbandingan aja nih, ada BHT, itu antioksidan buatan yang biasa dipakai, skornya rendah banget di 13,32. Walaupun ekstrak alami kita belum sekuat itu, tapi hasil ini nunjukin potensi yang luar biasa dari sesuatu yang tadinya cuma sampah. Oke, jadi dari semua perjalanan ini, apa sih kesimpulannya? Apa artinya penemuan ini buat kita di dunia nyata? Jadi, kenapa sih ini penting banget? Pertama, ini bukti kalau kita bisa mengubah sampah pertanian jadi sumber daya yang berharga. Kedua, ini membuka pintu ke sumber antioksidan alami baru yang potensial banget buat industri makanan, kosmetik, atau bahkan obat-obatan. Dan yang paling keren, ini nunjukin kekuatan dari rasa penasaran dan kejeniusan ilmiah. Kadang, solusi buat masalah besar itu ada di tempat yang paling gak kita sangka-sangka. Ini kan jadi bikin kita mikir ya. Kalau ampas tebu aja bisa nyimpan antioksidan sekuat ini, kira-kira sampah sehari-hari apa lagi ya yang nyembunyiin harta karun rahasia yang cuma nunggu buat ditemuin?